Intoleransi. Banyak kita mendengar berita tentang intoleransi yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Ada beberapa sikap yang harus ditanam pada setiap orang untuk meminimalisir intoleransi agar terciptanya lingkungan yang nyaman, damai, dan sejahtera. Desa Kartikajaya yang terletak di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah adalah salah satu desa yang terus menanamkan sikap toleransi antar umat beragama sampai saat ini. Adanya masyarakat yang beragama Kristen, Katolik, Islam, hingga terdapat masyarakat yang memiliki keyakinan kepercayaan tidak membuat mereka ragu untuk bersosialisasi di daerah mereka, seperti bekerja sama, saling bertukar cerita, dan saling mengunjungi rumah per rumah. Kita akan melihat bagaimanakah cara mereka agar tetap menjaga sikap toleransi yang terus terjaga hingga sampai saat ini, yang akan menjadi referensi kita dan menambah wawasan bagaimana cara kita untuk terus menjaga sikap toleransi setiap saat. Latar belakang desa Kartikajaya, sebenarnya desa Kartikajaya itu desa pemekaran. Ya, pemekaran desa yang tadinya desa Kartikajaya itu adalah administrasi birokrasi mengikuti desa Wonosari, sebelah desa yang ada di sebelah desa ini. Ya. Ya, birokrasinya dulu, administrasi jadi satu sama dia. Kita di sini hanya selaku pendatang yang notabene dulu dari orang tua dulu. Kenapa kok iso di sini agama dan budaya masing-masing gitu? Karena dulu orang tua dulu asalnya dari masing-masing daerah. Nah, dengan peradaban yang selama ini kita sudah terbentuk bahwa kita karakter budaya saling hormati, saling mencintai itu udah sejak dari orang tua dulu. Nah, makanya gereja dempet-dempet kan, iya, ada masjid. Ya. Dulu ada di situ, cuma sudah nggak ada langgar dulu musola. Sekarang musola di lingkungan RT masing-masing ada, tapi ada sebagian yang nggak ada. Dahulu, Desa Kartikajaya merupakan desa pemekaran yang merupakan desa administrasi birokrasi mengikuti desa Wonosari. Penduduknya sendiri merupakan pendatang dari berbagai daerah. Tinggal dengan peradaban yang memiliki banyak perbedaan ini, karakter dan budaya saling menghormati dan menghargai sudah terbentuk dalam diri masing-masing penduduk. Maka tak heran apabila terdapat banyak tempat ibadah yang berbeda-beda letaknya saling berdekatan. Ada yang apa nih, ada yang Hindu Buddhis bagaimana, tapi sementara yang Hindu sudah ada, yang Nasrani, Katolik, Kristen, Jawa, dan lain lupa. Tapi dari beberapa rumahnya itu karena dari yang saya aturkan dari seluruh penjuru ya, jadinya agamanya campuran, sehingga pada waktu itu kita bikin gereja pun tidak ada masalah. Kalau sekarang kan ada izin tertentu, ada masjid dan sebagainya. Iya, kalau dulu kan Balai Kota bisa mendirikan jadi sudah tempatnya berapa itu ya masalah. Kalau sekarang ya ada aturannya ya, aturannya mendirikan tempat ibadah cuma yang non-Islam itu ada aturannya. Di Desa Kartikajaya sendiri, jarang terjadi atau bahkan belum pernah terjadi konflik antar umat beragama dikarenakan adanya rasa toleransi serta gotong royong antar umat beragama, seperti jika masyarakat pemeluk agama Kristen dan Katolik memiliki acara atau hajatan, masyarakat sekitar yang beragama Islam pun ikut membantu dalam acara tersebut, begitupun sebaliknya. Dan juga pada saat pembangunan gereja pun, banyak orang Islam yang ikut membantu dalam pembangunan gereja. Saya itu dari muslim semua itu, makanya ya mungkin buat orang lain bingung loh kenapa kok mendatangi orang Kristen. Nah, ternyata setelah saya tanya, Idul Fitri itu bukan milik orang muslim saja, itu bahasanya dia gitu loh, ini milik semua manusia. Itu jawabannya ternyata seperti itu. Dan kalau Natal, perayaan Natal, kami biasanya itu mengundang kanan kiri, itu termasuk dari pemerintahan desa itu saya undang.
Gitu. Dan kami ada dialog itu tidak kami arahkan ke debat. Semacam pertanyaan, satu contoh misalnya, oh kalau menurut Muslim seperti apa? Ketika dijawab ya udah selesai, nggak perlu kita debat gitu loh. Jadi menurut Muslim seperti apa, menurut Kristen seperti apa. Dan kami untuk menjaga toleransi, ya kami itu hanya menghindari debat itu, karena cukup ini keyakinanku, itu keyakinannya, itu sudah itu. Jadi di sini apa ya, pemahaman atau yang dirasakan minoritas mayoritas buat saya itu tidak ada gitu aja. Kebiasaan yang sering dilakukan pada hari raya yaitu saling berkunjung ke rumah orang yang merayakan. Pada saat memutuskan sesuatu pun, mereka bermusyawarah dahulu mendengarkan pendapat dari masing-masing agama. Sikap toleransi yang kuat tercipta karena kesadaran dari setiap orang untuk menghindari perdebatan. Sebagai kota, jadi nggak cuma dari Kendal atau dari mana, jadi dari Jogja, dari Medan, dari Solo Tigo, dari mana. Jadi memang warganya itu memang dari berbagai kota. Jadi makanya kenapa kerukunannya, agamanya semua itu rukun itu karena memang Bhinneka Tunggal Ika-nya di Kartika Jaya itu memang masih ini banget gitu loh. Tidak ada. Jadi memang dari berbagai wilayah kota mana aja. Jadi memang dari Lampung, dari Medan, dari Solo, dari Jogja, Magelang, apa semua jadi satu di Kartika Jaya. Kalau di sini itu ada 3 momen ya. Pertama itu kayak acara, kalau Agustusan sudah biasa ya. Terus pertama berarti acara suronan dulu biasa. Kalau suronan semua satu warga itu, satu RT masing-masing mengadakan tasukuran. Kedua itu acara Maret ulang tahun desa itu pasti kalau setiap malam 9 itu pasti ada acara tasukuran memperingati hari pemukiman itu. Satu desa itu pasti memperingati dari RT masing-masing desa itu, satu desa itu ada. Terus paginya nanti ada gunungan itu dari berbagai macam desa, warga kayak menyuguhkan hasil bumi. Jadi nanti diarak dan sampai balai desa, terus nanti dibuat rebutan sama warga. Itu yang Maret. Kalau Agustusan itu sudah biasa, semua desa pasti ada. Terus kalau acara gereja itu misalnya Natal ini ya, Natal itu pasti orang setempat di desa Kartika Jaya, contohnya kayak kepala desa pasti, ketua RT, terus sama tokoh masyarakat pasti diundang dalam acara gereja. Jadi kita berbaur untuk memperingati Natal itu. Jadi satu gereja itu ada yang pakai kerudung, ada yang itu. Jadi kita nggak mikir kok itu Kristen gitu. Karena kita menghormati undangan yang dari gereja itu. Kalau untuk acara kayak Isra Mi'raj atau apa ya kita enggak ya, tapi kalau acara dari gereja, acara apapun pasti dari sekeliling dari gereja di sekitar setempat itu pasti kita diundang. Nah itu kerukunannya di situ. Sementara ini enggak ada, kita saling hormat menghormati. Kayaknya sih enggak merasa terganggu ya, maksudnya soalnya biasanya kalau ibadah hari Minggu itu gereja itu pasti seru banget, kayak musik-musik itu kan kita nyanyi tepuk tangan atau pakai alat musik drum atau apa kayak gitu toh. Kita juga dengar kayak gitu di sekeliling gereja itu mendengar, tapi kita memang sudah mungkin terbiasa, kita menghormati, nggak ada kok berisik atau apa, itu nggak ada sama sekali. Jika kita berbicara atau mencari masyarakat asli dari desa Kartika Jaya, memang tidak ada. Mereka juga tetap saling membantu dan ikut menyukseskan jika ada beberapa kegiatan tahunan seperti 17 Agustusan, peringatan Hari Besar Agama, dan kegiatan ulang tahun desa Kartika Jaya juga. Dengan adanya sikap-sikap seperti itulah yang membuat desa ini terus menjaga sikap toleransi mereka terhadap perbedaan yang ada. Hingga sampai saat ini, belum pernah ada konflik besar antar perbedaan agama, suku, serta adat yang ada di desa ini.
faktornya itu semua itu tergantung manusianya ya. Kalau misalnya manusianya kok orangnya gimana ya, dia tidak bisa menghormati orang lain, mungkin kita juga tidak dihormati ya. Jadi kita memang harus saling hormat menghormati. Adatnya mungkin adatnya di sini beda sama yang lainnya. Jadi kalau di sini ya faktornya ya itu, kalau kamu mau diajeni orang, kamu juga harus mengajeni orang lain, kayak gitu. Di Desa Kartika Jaya Kendal terdapat 2 tempat ibadah agama yang saling berdekatan. Maka dari itu, menandakan terdapat perbedaan agama. Perbedaan tersebut sudah ada sejak dahulu. Para warga Kartika Jaya saling menghargai, menghormati, serta menjunjung tinggi nilai persatuan hingga saat ini. Banyak yang bisa kita ambil dari sikap yang diterapkan oleh masyarakat sekitar desa itu. Seperti yang dikatakan Pak Budi sebagai jemaat gereja yang dimana mencari yang salah atau salah satu mengalah jika muncul pembicaraan yang dapat menimbulkan konflik antar agama, ras, budaya, serta perbedaan lainnya. Maka dari itu, marilah kita saling menjaga perbedaan yang ada di sekitar kita agar tercipta kenyamanan dalam lingkungan dan kehidupan bermasyarakat.